Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau baik buat kami, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Kami siap memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah.
Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget nih kakak bisa membawakan sharing firman Tuhan kepada adik-adik semua. Sebelum itu, kakak mau tanya, apa kabar adik-adik semua di rumah? Apakah baik? Puji Tuhan kalau baik semua. Dan kalau ada yang sakit, dijaga lagi kesehatannya, oke? Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Adik-adik pernah nggak sih mencuci kaki orang lain? Mencuci kaki teman misalnya, atau mencuci kaki mama papa? Pasti nggak pernah ya? Kenapa sih nggak pernah? Pasti kita nggak mau kan mencuci kaki orang lain, karena kaki orang lain itu kan kotor, bau, apalagi misalnya kaki yang suka pakai sepatu terus, pakai kaos kaki, pasti itu kan bau banget ya, jijik. Nah, adik-adik, tapi ada loh satu tokoh dalam Alkitab yang dia itu mau mencuci kaki orang lain. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Siapa ya kira-kira? Nah, iya benar adik-adik. Tokoh itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, pada waktu sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan Bapa, Tuhan Yesus ada satu pelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bangun dan ia mengambil baskom yang berisi air dan juga mengambil kain. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya satu persatu. Kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu? Padahal kan kaki orang-orang itu kan kotor pastinya. Mungkin ada yang misal kalau kemana-mana nggak pakai sendal gitu kan, pasti kotor banget ya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus melakukan itu semua bukan karena mau dilihat orang, bukan karena kaki murid-muridnya mungkin sangat kotor jadi Tuhan Yesus mau mencucinya. Tapi Tuhan Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya karena ia adalah pribadi yang rendah hati. Ia meninggalkan kemuliaan sorga, ia datang ke dunia ini menunjukkan bahwa ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus adalah guru bagi para murid-muridnya, tapi ia menunjukkan bahwa ia rendah hati, ia tidak sombong sehingga ia mau melayani, membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga mau tuh, kalau kita semua sebagai anak-anaknya, hidup saling rendah hati, hidup saling mengasihi, sama teman kita mungkin, baik di sekolah, baik di rumah. Kita mau juga bahwa kita tuh jangan menuntut untuk dilayani, tetapi kita juga mau untuk melayani. Contohnya nih adik-adik, kita misalnya kalau di rumah, kita bisa tuh melayani atau membantu mama yang sedang masak misalnya. Kita bisa juga tuh membantu menyiapkan meja makan misalnya, atau membantu menyiapkan piring, garpu, kita bisa melakukan itu. Atau kalau misal di gereja, kita bisa membantu melayani, contohnya menjadi singer, menjadi kolektan, atau misal ada kakak pembina yang nanya, siapa yang bantu dalam doa? Adik-adik bisa angkat tangan. Nah, itu semua bentuk-bentuk contoh melayani. Jadi melayani itu bukan sekedar di gereja saja atau di rumah saja, tapi bisa di mana aja. Oke, jadi setelah mendengarkan firman Tuhan kali ini, kakak harap adik-adik semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang bisa saling mengasihi dengan teman. Terlebih lagi, kita bisa sama-sama belajar untuk bisa melayani. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalannya adik-adik. Sama-sama ikutin gerakan kakak ya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sekali lagi ya adik-adik, Efesus 4
ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hai adik-adik, ada kabar gembira nih. Gema, Gerakan Anak Mencintai Alkitab baru akan dimulai di minggu ini, tanggal 29 Januari 2023. Yuk, kita simak baik-baik ya caranya. Teman-teman akan mendapatkan lembar gema di masing-masing satelit, baik kelas kecil maupun di kelas besar. Tapi untuk kelas besar jangan lupa ya, siapkan 1 buku tulis untuk mengisinya. Dan untuk kelas kecil, teman-teman akan mendapatkan lembar gema dan bisa langsung diisi di lembar gemanya. Dan satu lagi, di minggu depan jangan lupa setelah kalian mengisi, kalian kumpulkan masing-masing satelit ya. Karena kalian akan mendapatkan kartu gema yang akan diberikan cap oleh para pembina sekolah minggu di masing-masing satelit. Nah, jadi teman-teman tetap terus semangat ya. Dan terus tekun dalam mengerjakan dan membaca Alkitab. Tetap semangat. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik, ada kebaktian kebangunan rohani Paskah untuk Bethel Kids. Bersama kakak pembina PDM Luciana Aribowo. KKR Paskah diadakan pada Sabtu, 8 April jam 10 pagi. Bertempat di Main Hall GBI Bethel Mekarwangi. Saved by Grace. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah menyanyi, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji namamu, menyembah namamu, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah kami, biarlah ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan boleh menyenangkan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati guru-guru dan pelayan yang mengambil bagian pada hari ini. Dan kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.